Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani sahabat budaya hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Sahabat budaya, kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini bersama Bundo Dr. Randa Hajah Meliarni Rusli. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, alhamdulillah, tidak mau tahu Bundo. Apa kabar Bundo pagi ini? Sehat ya Bundo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk tema kita pagi ini Bundo tentang Bundo Kanduang ya, dan komunikasi dalam keluarga sakinah. Oke, Bundo, silakan pengantarnya pagi ini, Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ana, para pemirsa RRI yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk kita saling berbagi dalam program Suntiang Nagari ya, yang diselenggarakan oleh RRI Padang. Terima kasih, kita juga bersyukur ya bahwa keadaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sehingga kesehatan memang diperlukan ya untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana Bundo Kanduang ya. Tentu saja dalam hal ini kita semua berkomunikasi dalam membina keluarga sakinah. Kalau kita mau jujur ya, bahwa memang dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, termasuk dalam pembinaan keluarga. Kalau kita lihat dan kita simak atau kita perhatikan, keluarga sakinah itu sebenarnya kan adalah keluarga di mana terjalin rasa aman. Aman itu tentu dari kekhawatiran fisik, kekhawatiran kecelakaan, kekhawatiran apapun. Nyaman itu juga dari sisi psikologis. Perasaan kita bagaimana tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan dan juga menyenangkan. Itulah keluarga sakinah. Keluarga yang sering disebut dengan keluarga harmonis, keluarga yang penuh mawaddah, merahmah, kasih sayang ya. Yang semuanya itu terjalin tentu saja tidak terlepas dari peran Bundo Kanduang sebagai dalam istilah kita limpape rumah nenggadang. Tidak saja sebenarnya dalam proses komunikasi dalam keluarga, Bundo Kanduang juga berfungsi sebenarnya untuk dalam keluarga yang lebih besar atau disebut biasa keluarga extended family ya, keluarga luas. Apalagi di Minangkabau. Di Minangkabau ini kan keluarga itu luas. Sasuku, sakampung, sanagari, ya, sampai senegara. Jadi bagi kita itu luas sekali yang keluarga itu. Bukan hanya karena tali darah, tidak. Tapi juga karena pertalian-pertalian yang disebabkan oleh berbagai kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat. Itu mungkin yang harus kita pahami dengan baik. Kalau kita berbicara komunikasi, sebenarnya komunikasi itu adalah pertukaran informasi, pertukaran ide, termasuk pertukaran perasaan. Ya, saya senang, saya sedang gembira, kan perasaan itu. Saya sedang sedih, saya sedang galau, itu kan perasaan-perasaan yang sebenarnya harus dipertukarkan, harus diberitahukan, harus diinformasikan. Bukan hanya dalam keluarga-keluarga kecil saja, ayah, ibu, anak, tidak.
Tapi pertukaran informasi itu dalam hubungan yang lebih luas seperti yang saya sebutkan tadi. Komunikasi itu sebenarnya kan menghasilkan perubahan sikap. Sehingga terjalin hubungan baik antara orang yang memberi pesan dan si penerima pesan. Kalau dalam keluarga kan begitu. Ada pemberi pesan. Pemberi pesan itu bukan hanya tergantung dengan orang tua. Mungkin ada juga persepsi kita yang keliru ya. Bahwa kita mengasah komunikasi itu harus dari atas ke bawah saja. Kita tidak peduli apa yang mungkin dirasakan oleh keluarga kita, apa yang dirasakan oleh masyarakat, di top down semua. Komunikasi yang dilakukan itu komunikasi dari atas ke bawah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Komunikasi itu adalah mungkin juga dari yang lainnya. Nah, sehingga terjadilah pertukaran besar antara yang memberi informasi dengan. Jadi kalau anak misalnya memberi informasi kepada orang tua, saya letih Bu, saya lelah Ma, saya takut ke sekolah, karena ini kan itu harus dikomunikasikan dan harus kita pahami itu. Nah, ini mungkin juga yang perlu kita kembangkan ya, bahwa perubahan sikap apapun yang diinformasikan oleh orang-orang di sekitar kita, ide, informasi, perasaan tadi ya. Yang paling banyak itu kalau di rumah tangga sebenarnya kan perasaan ini yang lebih menonjol. Sehingga komunikasi itu bisa dikatakan sukses, berhasil, efektif kalau sekiranya proses itu dapat dilihat dari tercapainya tujuan-tujuan si pengirim pesan. Jadi jelas kalau anak misalnya dia menyatakan dia takut, mungkin apa yang harus kita respon dari perasaan takut anak? Dia malas misalnya, kan bisa terjadi Pak malas ini Mas. Harus digali ya. Kenapa dia malas? Kenapa dia khawatir? Kenapa dia takut? Jangan-jangan kita motong langsung kan, itu takutlah tuh. Ini kan sebuah sikap sebenarnya dari kita tidak bisa memahami informasi, kita tidak bisa memahami perasaan si pemberi pesan itu. Walaupun datangnya dari anak kita. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam masyarakat Bunukan kita orang Minang ya kan, sebenarnya langkah-langkah untuk komunikasi efektif itu dalam teorinya memang ada ya. Jadi dalam kita kan begitu, biasa alam tak kambang jadi guru. Alam ini sebenarnya kan merupakan pembelajaran kepada kita. Di dalam Bunukan memahami itu dengan sungguh-sungguh. Ya, langkah-langkah komunikasi efektif itu kalau dalam kita mendengarkan satu sama lain. Hanya mendengarku yang paling susah. Yeah. Kita duduk, cobalah kita bicara di masjid misalnya, atau di taklim-taklim, di pengajian-pengajian, bahkan di sekolah sekalipun, itu semangat mendengar itu paling banyak 15 menit. Setelah itu sudah mulai masing-masing, apalagi sekarang ya dengan ada HP, walaupun di sekolah tidak boleh, tapi kita akan terpancing ya untuk tidak mendengarkan lagi. Padahal mendengarkan itu sangat penting dalam sebuah komunikasi agar komunikasi kita efektif. Jadi mendengarkan satu sama lain langkah-langkahnya. Yang kedua, luangkan waktu untuk berbicara. Ya, luangkan, sediakan. Kalau kita katakan meluangkan waktu, berarti apa itu? Kita harus menyimak. Kita harus memberitahu. Jadi kalau kita mendengar, kita menyimak. Kalau kita yang berbicara, kita menjelaskan secara jelas, secara gamblang apa yang akan kita bicarakan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, pastikan untuk orang mengajukan pertanyaan. Boleh. Tapi setelah selesai ya, kalau kita mengajukan pertanyaan, tanya boleh. Apa tujuan pertanyaan itu? Mungkin bertanya apa yang tidak jelas dari apa yang dibicarakan orang. Mungkin yang kedua kita bertanya mungkin dari apa yang kita tidak paham. Pak, Bu, atau anak tadi kan bertanya, Mama tidak paham tuh. Nah, kita berbicara ya, coba ulang lagi. Maksudnya apa? Jadi luangkan waktu untuk kita berbicara. Yang ketiga, pastikan untuk mengajukan pertanyaan
tanya. Dalam proses tanya jawab itu sebenarnya kan saling mengisi. Iya. Kenapa orang bertanya? Jangan dibilang, "Anda boleh saya tanya udah." Kini kok anda waktu bertanya udah jangan teh. Itu tidak benar. Orang berbicara, kemudian luangkan waktu dan pastikan untuk mengajukan pertanyaan. Yang perlu juga dalam langkah-langkah ya agar komunikasi kita efektif. Jangan sok tahu. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak hal sebenarnya yang kita tidak tahu apa maksudnya. Kalau saya sering bertanya kepada cucu, apa tuh tujuannya? Umi, apa itu maksudnya? Karena memang kita tidak tahu apa yang kita ketahui dulu, mungkin sekarang tidak itu lagi. Terjadilah ini langkah-langkah agar komunikasi kita dalam keluarga terutama efektif, berhasil seperti apa yang kita harapkan. Itu langkahnya ya, dalam 4 langkah ibu-ibu, para permita sekalian. Yang perlu juga kita pahami, misalnya diksi-diksi dalam kita berkomunikasi. Ya. Kalau Al-Quran itu sangat gamblang gitu ya. Gamblang sekali Al-Quran itu memakai diksi-diksi yang jelas. Misalnya ya ayyuhallazina amanu. Siapa itu? Hai, wahai. Ini tidak bisa. Hai, tidak begitu kalimat terjemahannya. Terjemahannya wahai orang-orang. Panggilan, seruan agar kita memanggil orang-orang itu dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Ya ayyuhannas, wahai seluruh manusia. Jadi diksi-diksinya jelas, terarah, dan menyentuh. Kalau memanggil anak, ya bunayya, hai anakku. Nabi Ibrahim, Luqman, seorang ahli hikmah ya, itu ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, sayangku, ya. Janganlah kamu ya, agar kamu semuanya pakai kata-kata yang diksi-diksi yang menyentuh dan diksi-diksi yang sangat memperhatikan kenyamanan. Ini yang penting ya dalam komunikasi, itu nyaman. Senang orang menerima apa yang kita sampaikan. Ucapan-ucapan kita, diksi-diksi kita tidak santun. Yeah. Kaulan-kaulan yang kita lakukan kasar. Dalam bahasa Minang sudah ada itu kan katun nampe. Ada kalimat kepada yang lebih tinggi, sesama besar, kepada yang lebih kecil. Itu sudah ada pola-pola komunikasi dalam masyarakat Minangkabau. Nah, ini mungkin yang kita sering lupa. Ya, kita sering lupa, kita sering lalai, kita sering lengah untuk melakukan diksi-diksi yang seperti ini. Jadi itu yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi kalau kita lihat ya dalam Al-Quran, dalam hadis misalnya, itu memang Rasul mencontohkan sekali kata-kata, kalimat-kalimat yang dipakai agar tidak menimbulkan kekeliruan atau istilah orang kita tidak menimbulkan senjang lah. Komunikasinya tidak bagus. Yeah. Ini yang kita perlu apakan dalam komunikasi untuk membina keluarga sakinah tadi. Saya memang lebih umum ini membicarakan dalam pengertian yang lebih luas bahwa komunikasi dengan siapapun itu langkah-langkah yang tadi kita sebut kita apakan. Itu mungkin hal-hal yang pertama yang kita akan kerjakan dalam kita berkomunikasi. Yang ketiga, bagaimana caranya membangun komunikasi yang efektif? Nah, ini masih tetap ya dalam kerangka teori ya sebenarnya. Yeah. Ada 8 hal yang harus kita lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif itu. Komunikasi yang tepat ya, kalau efektif tepat sasaran, tepat guna. Tidak menimbulkan kekeliruan, tidak menimbulkan senjangan, tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan komunikasi itu rusak. Satu, mendengarkan lawan bicara. Tadi sudah ya, memang mendengar susah, tapi harus. Yeah. Boleh enggak? Boleh. 2, boleh mengajukan pertanyaan, tapi sudahkan dulu, selesaikan dulu apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu.
Mhm, mhm, Bahkan kalau dalam teori izin boleh bertanya Bu, kan begitu, kecuali interupsi ya. Izin, interupsi itu juga tidak boleh lama-lama. Kita kadang-kadang kan interupsi lebih panjang pula dia daripada orang yang menjelaskan. mhm, Kan mhm. tidak benar. Interupsi itu memang hal penting, cuma beberapa kata, beberapa detik dari apa yang kita ajukan kalau kita akan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kalau kita akan berikan informasi yang jelas, baik dari si pemberi pesan maupun akan penerima pesan. Ya. Kita tidak paham, berikan dalam kata ibu tadi atau dalam kata Ananda tadi, ibu belum jelas itu apa informasinya. Mhm. Ya, kita berikan informasi. Mengkomunikasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Ini sering kita lupa ibu-ibu. Maksud kita memuji ya, apalagi tapi bahasa wajahnya ya, appearance-nya seolah mencemooh ya. Bagus, ya, tapi kalimatnya tidak. Bagus apa bagus? Kan tadi orang bertanya itu. Iya, ini Baik apa baik? tipis ya Bundo. Kalimatnya bagus tapi telunjuknya ke bawah. Mhm, Kan itu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. mhm, Wajahnya memuji, tapi bibirnya mencemooh. mhm, mhm. Jadi ada bahasa verbal dan ada bahasa non-verbal yang harus sejalan. Mhm. Karena dalam teori-teori komunikasi, bahasa non-verbal itu lebih kuat dari bahasa verbal. Mhm. Ya, Iya, lebih kuat dia memberikan informasi dari bahasa verbal, kata-kata. Jadi kalau kata-kata kita memang senang, ya wajah kita juga senang. Nah, kan ada yang bilang, nah, nampak gini udah buah pakai masker, nampak. Mata kita bisa bicara, betul. ya, bukan hanya bibir, mata kita bisa bicara bahwa kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa non-verbal. Mhm. Ya, kemudian tentu saja beberapa hal lagi, membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah. Ini kan solusi ini. Mhm. Mari mendapatkan meningkatkan kekompakan. Jadi kalau kita akan berkomunikasi, hendaknya komunikasi kita tuh ujung-ujungnya kesamaan paham. Mhm. Baik dalam bentuk kesamaan paham dalam hal-hal yang tidak baik, apalagi kesamaan paham dalam hal-hal yang baik. Kedudukannya sama itu. Ya. Dampaknya sama. Ada hal baik, kita sama, oh ini, ya benar ini baik. Ini tidak baik, ya ini tidak baik. Nah, sehingga dengan demikian akan terbangun komunikasi kita dengan cara-cara yang menyenangkan tadi. Jadi kan Ibu sebut, tujuan kita berkomunikasi itu adalah untuk saling menyenangkan. Membangun hal-hal yang perlu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Iya. Mungkin itu dulu Mbak Ana Baik. sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Iya. Silakan. Baik, Bundo, artinya memang komunikasi itu sangat penting, terutama untuk menjaga keluarga yang sakinah begitu, Ya, Bundo. ya, ya. Nah, tapi Bundo, menjaga Ya. komunikasi itu sendiri juga susah. Menjaga secara kontinu gitu. Walaupun kita sudah mengerti cara berkomunikasi yang baik Ya, seperti ya. apa. Tapi menjaga secara kontinu agar tetap dilakukan begitu, Bundo. Ini agak susah, Bundo. Ini seperti apa nih, Bundo, penjelasannya? Jadi betul. Kita kan tidak mungkin tidak melakukan komunikasi ya. Kita tidak mungkin komunikasi itu sebenarnya kan sepanjang waktu. Iya. Sepanjang hari ya, sejak dari bangun tidur, bahkan tidur pun sebenarnya juga ada komunikasi ya. Walaupun Betul. kita tidur komunikasi kan. Mhm, Nah, mhm. jadi ini mungkin yang perlu kita pahami dengan baik bahwa kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Mhm, mhm. Jadi sebagai seorang manusia ya, karena itu awal-awal apa itu kan memang ikhra. Apapun bentuknya ya. Anak baru lahir nangis kan komunikasi. Iya. Ya, lalu kita balas
komunikasinya dalam Islam itu bagus sekali komunikasi. Mhm. Kenapa harus azan? Kenapa harus iqamah? Mhm. Karena memang yang dijadikan awal oleh Allah itu panca indera itu pendengaran. Iya. Ya, dalam Al-Quran, waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran dulu, baru penglihatan. Kan dirangsang pendengarannya itu dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar. Penanaman iman kepada anak kecil itu. Mungkin udah ada penelitian-penelitian para ahli ya, bahwa kenapa ya harus dirangsang dia di kalimat itu dalam Islam. Jangan ya, ini perlu kita pahami. Jadi kalau saya dalam ilmu komunikasi ini perlu diapakan. Ya, dirangsang itu. Karena nanti dia akan mendengar berbagai macam bentuk ya, kata, bentuk informasi. Nah, kalau sudah ditanamkan dari awalnya itu, ini akan ada pun informasi yang macam-macam ya. Kalau teori Bu Zakia derajat begitu itu. Dan tanamkan dari awal nanti akan terjadi. Walaupun macam-macam gelombang, dia akan kembali kepada nilai-nilai ketauhidan itu. Itu dalam bahasa ya, bahasa komunikasi itu. Jadi kita memang memahami betul. Tidak mungkin tidak berkomunikasi. Iya. Ya, artinya memang betul tidak mungkin kita tidak berkomunikasi, apalagi dengan keluarga sendiri, dengan anggota keluarga sendiri, Bundo. Tapi kadang, Bundo, untuk keluarga yang masing-masing anggota keluarganya selalu sibuk, pergi pagi pulang malam, kadang nggak ketemu anak. Sekarang ya Mbak Ana, ya Allah. Iya betul. Nah, menjaganya itu, Bundo, agak susah. Ini barangkali ada tips tersendiri, Bu, tidak, dari Bundo? Jadi benar, dalam teori kehidupan kita sebenarnya ya, yang penting itu kan quality time-nya, kualitas iya, waktunya. Betul. Sekarang kan sudah ada alat-alat komunikasi yang kita bisa lakukan. Sebenarnya bukan hanya itu, keluhan kita sudah sejak lama, bukan hanya dalam apa. Coba bayangkan kalau ada ibu yang bekerja di pasar ya, kalau teori pakai sekarang kan. Coba jam 4 subuh dia udah berangkat itu. Iya, betul. Nah, jadi kita tidak melihat orang bekerja saja. Sekarang orang bekerja kantoran, tidak. Coba lihat pekerja pasar kita. Iya. Orang-orang Manggale. Nah, di Lubuk Buayu, misalkan sudah subuh udah berangkat. Lalu saya dia truk tuh kan. Ada teotuk bak itu. Baru. Tapi mungkin dengan cara-cara mereka sendiri ya, itu ada. Saya melihat dulu ibu-ibu di kampung-kampung gitu ya, kalau mereka sudah anaknya ibunya sudah pulang, kemudian itu dia akan melakukan apa terhadap anaknya ini. Tanya, tadi di sekolah, ini kan ini perlu ini. Nah, nanti dia dengarkan. Walaupun waktunya sedikit, tapi sudah berarti itu. Jadi kunci dari komunikasi itu bukan lamanya kita berkomunikasi, Pak. Ibu selalu tekankan itu. Kalau sudah ya apa, janganlah ada kerja rumah. Nah, sekarang kan begitu tuh. Kadang kita duduk dengan anak tapi main WA masalah macam sehingga si anak ini meradang ya kan. Jadi mensiasati ya, kalau istilah orang kan begitu. Bagaimana kita mensiasati waktu-waktu yang kita miliki itu, walaupun kecil, sedikit, tapi efektif. Iya. Ini percayalah, ini akan besar dampaknya terhadap kehidupan anak itu di masa depan. Apalagi sekarang, apalagi kalau keluarga yang sudah mapan, bisa pakai fit call, sudah bisa pakai ini, sudah bisa nama itu dimanfaatkan. Jadi apa namanya ya? Sebagai orang beriman, sebagai orang bagi kita ini kan tantangan aja ini. Bagaimana kita mencari solusi-solusi yang lebih baik untuk kita memperbaiki itu. Memperbaikinya. Ada usaha kita memperbaiki. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita kita cari. Memang tugas kita seperti itu. Jadi saya katakan ya, bagaimana kualitas kita bertemu. Lama betul waktu kita, Mbak Ana, kalau memang ada anak-anak yang kadang-kadang sore, mama pergi ya, kan gitu.
seharusnya sore mama pulang. Iya, iya, Malah iya. di bulu mama tuh, kan gitu kan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman mungkin. Nah ini ya, kuncinya di sana saja. Iya. Insya Allah ini bisa diapakan. Banyak kita lihat ya ibu-ibu yang berhasil. Insya Allah. Disiasati saja ya Bunda ya. Baik, Bunda kita jeda sebentar ya Bunda. Ya, boleh, Nanti boleh, kita boleh. akan lanjutkan Silakan. kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang.
bicara seperti jadikan perasaan kita perasaan anak terhadap orang tua kita, ada juga terhadap ibu mertua kita. Nah, sehingga dalam Minang itu kan disebut itu yang menikah itu, yang kawin itu hanyalah pihak perempuan dan laki-laki antara suami dan, tapi yang menikah itu keluarga. Iya. Dan masing-masing menjadi duta dari keluarganya. Jadi kalau ada adik ipar kah namanya, adik macam-macam, silakan, itu adik kita. Nggak ada jurang, nggak ada gap. Kadang-kadang kan itu dibesar-besarkan oleh asumsi-asumsi dari berbagai pihak yang kadang-kadang nggak ngerti. Jadi seolah-olah itu menantu tuh. Nanti kamu, apalagi ibu punya adik ipar semuanya, nggak ada yang dari Minang, Ananda. Oke. Udah ya dari Madura, dari macam-macam. Malah takut dia kan. Uni, saya takut nanti gimana. Saya enggak ada. Sekarang kadang-kadang lebih dekat dia ke kita daripada kepada yang lainnya. Karena dia merasakan itu dan juga nyaman, merasakan kenyamanan nyaman, ya. Itu yang penting ya. Jadi mana nggak usah khawatir. Sebenarnya kan begitu dalam psikologi ya. Yeah. Bagaimana sikap orang ke kita tergantung dengan sikap kita dulu. Betul. Jadi jadikan diri kita menjadi bahagian dari bahagian keluarga suami, apakah namanya kakaknya, ponakannya, ya bagian dari kita. Dan kalau berhasil itu bagus. Yeah. Banyak ibu-ibu mertua yang senang dia dengan mantunya, kadang-kadang gitu. Kalau ngadu tuh, nanti jangan bilang ya suami kamu, padahal anaknya suami. Anaknya sendiri ya Bunda ya. Iya, anaknya sendiri. Ibu maunya kamu yang ngomong ya, nanti ibu malas lah gitu. Apa artinya itu? Sudah terbangun sebuah komunikasi. Dalam bahasa kita apa itu ya? Rasopariso atau Rasopariso ya Bunda ya. Iya, jalinan kasih sayang di antara kita itu lebih dekat, banyak itu. Menantu-menantu, mertua-mertua yang merasa nyaman dia dengan menantunya. Iya. Nah, barangkali memang hal itu yang diinginkan Neng Aini nih Bunda. Bisa jadi dia belum mendapatkan kenyamanan seperti itu barangkali. Iya, betul. Iya. Nggak apa-apa, dimulai aja. Memang ini kan kerjasama kedua belah pihak. Nggak mungkin hanya menantu saja kan. Betul. Kita orang Minang pun, orang Minang ya, ibu kita orang Minang pun harus berusaha menjadikan diri kita itu sebagai itu ya bundu kanduang kan begitu. Iya, betul. Ibu kan kanduang itu apa itu ya? Yang tidak bisa terpisah ya kan, bundu kanduang itu ya. Kanduang ya, anak kanduang kan gitu. Yang terlahir dari rahim kita. Jadi berarti secara emosional itu hubungan batin nih. Hubungan batin kita. Ini yang harus kita pelihara. Jadi memang berat kadang-kadang Mbak Ana. Kadang-kadang kita kan pintar di teori. Implementasinya itu kadang-kadang prakteknya belum tentu lah ya Bunda ya. Belum tentu lah doa. Ya itu yang perlu kita pahami sebenarnya. Susah itu, tidak mudah kan. Iya. Ya. Baik. Mudah-mudahan kita doakan ya Mbak Neneng bisa mengapakan itu dengan mudah-mudahan. Perlahan-lahan ya Bunda. Ya. Oke. Berikutnya dari Sultan Sati Simpang Ampe Bunda. Zaman Sultan Sati Simpang Ampe. Enggak tahu Simpang Ampe di mana Bunda. Kan pertama dari Simpang Ampe. Ayo, banyak Simpang Ampe Bunda ya. Zaman kiniko nan mudo-mudoko banyak nan indak tahu, indak mengarati bak komunikasi jo orang tua. Nan mudo bakatoinyo kece orang gae ndak didanga ndak tak capai keluarga sakinah tuh do aba rancaknya tuh Bundo. Curhat Sultan Sati Bundo. Ya Pak Sultan. Kalau ambo berpikir kadang-kadang awak ku ndak lo memahami nan mudo ko serupa adu. Iya. Jadi kalau ambo memang saling alahkah kita, sudahkah kita memberikan contoh ini kalau dalam kepercayaan saja tuh. Langkah-langkah komunikasi itu kepercayaan. Kenapa mereka tidak percaya? Jadi wak salahkan sih nyukanan dan namun menangkan kecil orang tuh. Mari kita urai. Yeah. Apakah memang ini sepenuhnya
menjadi kesalahan yang mudah atau ada juga sumbang si awak ya, kata bos, sumbang si awak terhadap itu. Ini nak, kami nggak percaya bu. Nanti kecilnya tu tak ada lakuannya tu. Awak ni disuruh bentuk itu, tak ada bentuk itu tu. Itu enggak anak-anak begitu. Sehingga dulu waktu kita bicara kenakalan remaja, saya pernah ditantang itu. Bu bilang kenakalan kami. Coba ibu lihat pula kenakalan yang tua-tua. Nah, jadi mungkin kita dalam hal ini mungkin tidaklah saling menyalahkan. Mari kita saling muhasabah. Kita maling introspeksi. Yang muda introspeksi, yang tua introspeksi. Sehingga terjalinlah apa yang tadi. Tadi kan disebut bagaimana kita memberikan itu kuncinya memang teladan. Ini kuncinya. Jadi mungkin itu kita belum memberikan teladan, dan yang muda-muda juga sudah a priori kata orang sekarang kan, sudah punya apa saja terhadap yang tua. Nah, sesuai dah bu, padahal belum dia lihat. Saya sering katakan, coba Ananda, dari 10 yang menurut itu, yang tidak sesuai itu berapa? 3 bu, kan 3 cuma dari 10. Kenapa Anda pandai yang 3 itu? Jadi mungkin perlu yang namanya dialog. Perlu dialog. Ya enggak perlulah dalam waktu masa dilapau di masa saja, mari. Bahwa kita memang memerlukan saling berbagi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Janganlah kita yang merasa benar semua. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita rapikan dalam membangun komunikasi. Apalagi di Minangku kita merasakan itu. Iya. Kau saling menyalah. Selai. Neng gadak, neng ketik menyalah neng gaek menyalah neng ketik. Di mana kabatamunya? Di mana dia muncul kesesuaian itu? Jadi mungkin program-program kita ini biarlah didengar, tidak didengar, di apakan, tidak dia. Silahkan. Dia tetap. Kata Rasul begitu ya. Tahu kamu besok hari akan kiamat? Ada sebiji pokok di tanganmu. Tanamkan. Tanam juga pokok itu. Pohon itu. Kalau awak fikir, besok ke kiamat lah kau mengajar, awak tak usahlah buang salah biji kau. Tak. Kuncinya di sana itu. Tetap lakukan. Berhasil tak berhasil kan itu bukan tugas kita. Kita tidak kita menilai. Tugas kita kan begitu. Tanam dia padi ko Ya kau ditanam padi ada je dalam ko Ada rumput. Tapi kalau nak ditanam padi, ditanam rumput tak mungkin tumbuh padi kan. Betul. Ini hal yang perlu kita pahami. Mungkin itu Pak Sati, ya mudah-mudahan kita ada juga berhasilnya. Jadi kita tak boleh pesimis Pak Sultan Sati. Kita harus optimis. Dan yang paling penting harus jadi teladan seperti kata Bunda tadi ya. Jadi teladan, ya. Mudah-mudahan ada banyak anak-anak kita yang berhasil sekarang, yaitu mudah-mudahan ini menjadi catatannya. Walaupun kita kan mengeluhkan sekarang, kemarin kan mengeluh juga, kenapa ya tidak ada lagi ulama di Sumatera Barat, kata isu kalam misalnya. Dulu orang belajar, sekarang datang ke Sumbar itu Das Latif, yang datang ke Sumbar itu Adi Hidayat, yang datang ke Sumbar itu UAS, itu. Apa tidak ada lagi? Apa itu kan saling memberi dan saling mengisi, bukan tidak ada. Ya, mungkin itu Pak Sati. Terima kasih atas responnya. Baik, Bunda, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Bunda minta closing statementnya sedikit, Bunda, tentang tema kita, Bunda. Terima kasih. Kita dalam membicarakan masalah tadi apa tema kita Mbak Ana? Saya lupa lagi nih. Iya, kita membangun. Ya, membangun keluarga, komunikasi dalam keluarga sakinah. Komunikasi dalam keluarga sakinah. Iya. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa yang harus kita pahami dengan baik tentu saja adalah bagaimana kita menghindari hal-hal yang kurang tepat dalam kita berkomunikasi. Jadi ada hal yang kurang tepat. Yang tepat tadi kita sudah lakukan ya. Hal yang kurang tepat ini akan menimbulkan komunikasi kita tidak berjalan dengan baik.
Apa yang harus kita hindari? Ini saya beri terakhir ya 4 poin. Berbicara tanpa pernah mendengarkan. Itu kita dua. Yang mencari setari tidak pernah mencari, mendengarkan. Dengan mendengarkan apa yang kita peroleh. Apa orang itu paham atau tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau jadi guru kan kita begitu. Coba ulang lagi apa yang Ibu jelaskan tadi. Itu apa tujuannya itu? Kita dengarkan. Apakah yang kita sampaikan itu dipahami tidak? Jadi mungkin tadi seperti apa kata Pak Sati tadi kan, bahwa mungkin itu kita tidak mendengarkan. Kita hanya berbicara, ini ada. Tapi bagaimana mereka menerimanya, paham apa tidak? Jadi perlu mendengarkan. Atau kita berbicara terlalu cepat. Nah, ini sering ya. Nah, jangan. Nah, kita akan berkomunikasi yang cepat. Sarupo apa pelor bla 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 tanpa ada jeda. Sehingga bagi anak ini didengarnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ditanya, apa tadi Ibu sampaikan? Nggak jali deh Bu. Ya, jadi harus ada intonasi yang jelas. Ada yang bertanya, ada yang menyuruh dia berpikir, ada yang menyuruh dia menyimpulkan, kan begitu ya? Tidak cepat-cepat bicara kita. Atau selalu memotong pembicaraan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kalau sampai kau jual nggak apa-apa. Kalau itu lagi Ibu sama kalian ada amu ngarajon tuh. Padahal mungkin bukan itu maksudnya. Jadi betul. Nah, jadi tahu cepat sekali pada kesimpulan, dan kesimpulan itu menurut kita, bukan menurut orang yang berbicara. Temuan yang perlu sekali kita lakukan, berpikir. Jangan berbicara tanpa berpikir. Pikir itu kan pelita hati. Kalau apa yang kita sampaikan tanpa dipikirkan, tidak ada gunanya. Dipikirkan dulu, baru kita ucapkan. Nah, dalam berpikir itulah mungkin jeda kita untuk dapat apakah ini tepat. Kan tidak sama itu. Ini anak ini begini. Anak-anak itu juga berbeda ya. Berbeda karakter, berbeda watak, berbeda cara dia. Ada anak-anak yang memang agak penurut ya, dia dengarkan, dia tapi ada anak-anak yang tidak begitu. Karakter itu kan beda-beda. Nah, jadi ini yang perlu kita apakan, bahwa mudah-mudahan komunikasi kita akan memberi dampak yang positif dalam kehidupan keluarga, terutama karena keluarga adalah inti masyarakat. Keluarga adalah tempat belajar pertama dan utama bagi seorang anak. Apalagi dalam situasi yang secara fakta ya, secara data kita tidak bisa penuh. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu secara luas untuk berkomunikasi dalam keluarga. Bagaimana kata Mbak Ana tadi kan, kita pergi sudah bekerja, nanti pekerjaan macam-macam. Nah, inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan diskusi singkat kita ini memberi faedah, memberikan apa untuk kita semua, terutama tentu bagi ibu ya yang berbicara. Mari kita bangun komunikasi dalam keluarga secara efektif sehingga memberi dampak yang luas terhadap kehidupan keluarga dalam bentuk keluarga inti, keluarga besar, dan dalam bentuk kita bermasyarakat dalam posisi apapun kita, kantor segala macam. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pendidikan bagi kita, memberi kekuatan. Bahwa kita tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin, kan begitu. Nah, kemudian jadikanlah anak-anak yang soleh, kemudian jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena dalam Al-Quran kan wa ashiruhunna bil ma'ruf, nah, itu disuruh itu dalam baik, termasuk dalam komunikasi. Mungkin itu Mbak Ana, terima kasih atas segala apa yang sudah kita lakukan ini. Semoga memberikan kekuatan untuk kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bundo sudah berbagi bersama kalau kita. Kalau ada hal yang salah itu dari Ibu itu. Iya, sama-sama Bundo. Mohon maaf juga. Terima kasih banyak Bundo. Sehat terus ya Bundo ya. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat budaya dimanapun berada, demikian ya obrolan kita pagi hari ini bersama Bundo Meliarni
Rusli, Dr. Anda Hajah Meliani Rusli, Bundo Kanduang, Sumatera Barat ya, dalam Bundo Kanduang dan komunikasi dalam keluarga sakinah. Nah, dan sampai di sini kebersamaan kita untuk kesempatan pagi hari ini, dan tentunya minggu depan kita kembali lagi dengan acara yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.